Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira, yang akan menemani kamu selama kurang lebih setengah jam ke depan dengan membahas hal-hal yang relate dengan kehidupan sehari-hari ya. Tapi seperti biasa aku mau salam khas podcast dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Yang dimana podcast ini bisa kamu tontonin di berbagai macam platform. Selain di Instagram, kamu bisa nontonin di Twitter, di Facebook, di YouTube, website, semuanya sama di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, di Sindo News, di inews.id. Pokoknya semuanya bisa kamu tontonin di situ ya. Nah, untuk sore hari ini kita akan membahas hal-hal yang viral. Wah, sudah ada suara-suaranya nih. Jadi kalau kamu pengen kontennya viral, ini nih strategi konten untuk media sosial. Jadi kita akan membahas itu bersama dengan social media specialist. Sudah ada Sarah Aska Isriandi Sastra. Ini koreksi dulu ya, Sarah Aska Isrinadi. Tuh kan salah Sastra. mulu, emang nggak apa-apa. Jadi kan ini gimmick. Betul, Supaya, saya suka. iya kan, tahu kan, entertain itu pasti gimmick. Suka banget. Gitu tuh, yang ketawanya paling kenceng tuh, itu dia ngetik tuh. Oh begitu. Gitu. Gak apa-apa. Kadang nama cewek jadi nama cowok supaya nanti narsumnya, loh bukan itu. Iya betul, itu gimmick. Itu yang kita cari. Supaya ada obrolan. Betul. Jadi yang nonton tuh nggak boring gitu. Kalau kita nonton podcast kan biasanya nonton, oh ya udah. Kalau ini kan kalau ada yang salah, salah hostnya gitu. Netizen tuh seneng sama ada yang kayak bahan gitu. buat bulian ya. Betul. Ya. Jadi Sarah ini adalah teman lama gue. Terus kita kenal dari zaman masih di Bandung dulu. Sama-sama siaran ya waktu Sama-sama itu ya. siaran. Kita dari penyiar radio yang ya gitu deh gitu ya. Sampai sekarang juga ya gitu deh. Ya gitu deh juga sih. Cuman bedanya beda kota aja Iya, gitu. betul, Sekarang udah sama-sama ngerantau di Jakarta. Kalau gue mungkin masih di path yang gitu-gitu aja gitu ya. Siaran di Bandung, pindah ke Jakarta, siaran juga radio, abis itu masih di dunia MC, host, ya udah siaran MC host, siaran MC host gitu. Kalau Sarah ini agak lain, jadi semua diambil, semua diambil, ya, tapi memang maksudnya bikin karirnya tuh jadi ke-push juga gitu ya, jadi batu loncatan lah gitu. Siaran di Bandung, pindah ke Jakarta waktu itu siaran dulu kan, siaran lagi kan? Belum, fashion stylist dulu. Oh, nah iya itu dia yang menarik. Jadi datang ke Jakarta. Tapi memang basicnya si Sarah ini dari dulu kalau ngomongin fashion, emang kayaknya dia tuh ngarang pakai bajunya ngasal, tapi emang kelihatan bagus di badan dia gitu. Dari dulu gitu. Itu kelebihannya dia nih. Karena nggak semua orang, ada orang yang bisa pinter stylingin orang, tapi ketika dia pakai itu di diri dia belum tentu cocok. Bagus, ya. Nggak apa ya? Kalau orang Bandung tuh bilangnya nggak nyeni gitu. Ya nggak sih? Iya, Ya kan kayak kurang mantes gitu. Tapi kalau dia tuh nggak, dari dulu emang kayak gitu, ditambah pengalaman dia ketemu sama orang-orang expert di Jakarta yang bikin lo jadi makin paham gitu loh. Nah cuman kalau ngomongin soal background historinya dulu nih ya, sampai sekarang lo berdiri di dunia ini, di sini gitu ya. Emang lo dulunya tuh gimana gitu loh? Maksudnya sampai kepikiran jadi KOL, social media specialist lah, fashion stylist lah, siaran lah, sekarang lagi yoga, mau jadi atlet yoga atau gimana nih anak satu. Ya. Jadi sebetulnya yang barusan Laras bilang gitu, memang kalau dibilang backgroundnya dari awal gimana, lumayan dari dulu ketika di Bandung pun banyak banget hal yang dilakuin sebetulnya. Maksudnya memang bukan nggak fokus sama satu hal sih, cuma lebih tepatnya pengen coba semua aja, kira-kira mana yang lebih cocok. Jadi sebetulnya awalnya ketika di Bandung itu gue memulai karir itu sebagai penyiar radio. Sebelumnya jadi produser radio dulu. Nah biasanya kan kalau jadi penyiar radio ya udah sekelilingnya tuh bidang entertainment, terus sebagai entertainer lah gitu yang mendalami si hal-hal tersebut. Nah ada satu waktu ketika di umur itu kebetulan saya lagi butuh uang tambahan. Biasalah kan kalau dulu tuh anak-anak SMA butuh uang jajan tambahan ya. Kita tahu kalau ngarepin uang dari seorang anak baru di radio tuh kita bisa ngapain ngarepnya dari gitu situ kan. Apalagi mungkin ketika itu kayak harus bayar kosan, terus harus bisa makan sendiri dan sebagainya. Sedangkan keluarga kan stigmanya entertainment, penyiar radio, banyak duit uang nih gitu kan.
Nah, sampai pada akhirnya di momen yang seperti itu, karena aku mulai jadi seorang produser, itu kan dari situ udah mulai belajar mendalami Instagram sama Twitter pada saat itu. Iya pasti ya kalau di radio ya. Harus kan, kayak kan promosiin penyiarnya ini produknya dari situ. Nah dari situ tuh aku pribadi tuh mulai diajarin gimana caranya untuk tahu sosial media. Waktu itu belum ada sosial media spesialis, admin. Tahun berapa sih berarti? 2018 belum semasif 16 kali ya? Belum semasif sekarang lah. Jauh. Belum ada influencer gitu-gitu belum. Jadi masih terpatok gimana caranya ngejual program siaran ini sama si klien-klien, tapi lewat sosial media pada saat itu. Nah, ketika jadi produser itu kan mau nggak mau kita jadi belajar nih Instagram tuh cara mainnya gimana. Terus udah gitu Twitter tuh gimana. Waktu itu kan Twitter banget ya yang ramai ya. Instagram malah belum. Nah, pada saat itu pun yang dipelajari adalah hanya caranya posting, kreatifnya udah gitu doang tuh belajarnya. Belum tahu gimana cara bikin konten yang bisa jadi viral, belum tahu gimana caranya bikin konten yang engaging, narik komentar, terus ada pilar-pilar tuh jauh dari kata itu. Dan biasanya dibedain kan sosmed sama kreatif. Betul, karena kan dua hal yang berbeda ya awalnya gitu. Walaupun sekarang kayaknya semuanya jadi satu. Sekarang udah banyak double job ya. Betul, triple job bahkan lebih tepatnya. Nah, pada saat jadi produser itu lumayan membantu sebetulnya, banyak pembelajaran yang bisa aku pelajari. Sampai akhirnya salah satu klien yang diinterview di radio, seperti biasa kan kalau jadi produser suka ada yang diinterview tuh. Si owner dari rumah makan tersebut menawari aku, kita tuh lagi butuh tim nih, dia bilang gitu, lagi butuh social media admin di restoran gue, tapi kita lagi nyarinya orang radio, lo mau nggak? Waktu itu gitu awalnya. Terus yang kayak, tapi kan gue nggak ada basic marketing dan waktu itu aku masih SMA. Kan nggak ada basic marketing, sedangkan kan marketing sesuatu hal yang harus dipelajari dan sebagainya kan begini-begini. Nggak, udah kita ajarin dari awal. Oh ya udah, oke, ayo Kak kita cobain. Dan kebetulan pada saat itu gajinya lumayan. Jadi kayak udah yuk sikat, dan ketemu sama salah satu teman kita, Habibi gitu kan, ada gitu teman produser di radio juga yang sudah lebih dulu. Jadi belajarnya sebetulnya di situ, dikasih tahu gimana caranya bikin konten yang ini di Bandung nih. Di Bandung, gimana caranya bikin konten yang bisa menarik perhatian banyak orang, gimana caranya jualan tanda kutip dagang makanan lewat sosial media itu seperti apa. Terus udah gitu juga gimana caranya kita untuk memasarkan ke halayak gitu ya, ke orang banyak tanpa harus hard sell, misalnya dagang banget tuh seperti apa. Nah itu awalnya karena terlena dengan kehidupan kerja pasti ya, maksudnya kan kalau jadi produser atau jadi penyiar radio kan freelance ibaratnya tuh ya, kita masih ada banyak waktu kosong. Nah ketika jadi social media admin pada saat itu waktunya lebih panjang, otomatis waktu untuk mempelajari social medianya lebih panjang. Keterusan gitu, kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi memang sembari jadi produser, sembari menjadi penyiar, MC dan sebagainya. Karena kan balik lagi ya, pada saat itu kan belum laku-laku banget ya. Walaupun sekarang juga kayaknya kurang belum gitu. Cuman pada saat itu akhirnya yang lebih panjang waktunya di situ dan nyaman ternyata untuk mendalami digital. Dan ditambah lagi ternyata kualitas otak kanan saya ini lebih banyak ya daripada otak kirinya gitu ya, untuk mengeluarkan isi kepala kreatif tuh ternyata bisa disalurkan dan ternyata menyenangkan gitu. Jadinya bukan kayak pekerjaan gitu. Jadi memang kayak ya udah lu bikin konten, ih lucu nih ada yang lagi tren nih, ikutan bikin, kan kreatifnya kan kelatih terus ya. Diposting dibayar. Pengalaman gitu sih ujung-ujungnya ya. Dan sekarang juga kan masih ya jadi manajer sama social media spesialis. Social media spesialis salah satu brand parfum artis, dia adalah Hesti Purwadinata gitu ya. Jadi promo Hypnoza, jangan lupa di MC-in sama aku loh. Iya betul. Masih tetap ada kaitan. Jadi kan itu juga di situ kan lo mikir lagi dong. Maksudnya bikin konsepnya, apalagi sekarang ini tuh zamannya mirip-mirip sama zaman-zaman para artis bikin kue dulu. Ya kan? Sekarang berlomba-lomba lah artis pada bikin parfum. Ini kan PR banget, Sar, di saat lo harus mempunyai karakter sendiri gitu. Dan ini kan parfum yang gak bisa asal-asalan banget gitu loh. Gak yang sesimpel lo bikin di aplikasi, apa sih kalau orang-orang sekarang bikin tuh, ada tuh aplikasi di handphone,
Iya, mana nih? Ya lupa lagi itu deh pokoknya. Yeah. Sekarang kan banyak tuh yang pakai itu gitu, yang pakai itu. Nah kalau parfum ini kan kayaknya lebih eksklusif, lebih pusing susah gitu. Ya, Iya kan lebih susah gak sih? Iya, setuju banget. Jadi ini di antara semua brand yang pernah aku kerjain ya Laras, maksudnya kan pernah ada di makanan, pernah ada di baju, pernah ada di rokok elektrik dan sebagainya. Bahkan sekarang parfum tuh adalah produk yang paling susah untuk dipromosikan. Iya kan? Kenapa? Mungkin bukan susah untuk dipromosikan, cuman lebih susah gimana ya caranya orang untuk membeli produk tersebut. Mereka nggak bisa cium loh. Langsung itu dia. Iya kan? Itu dia. Kalau misalnya ya mungkin mirip-mirip kayak makanan lah. Ketika kamu melihat makanan gitu kan kamu nggak bisa nyoba untuk tahu. Tapi seenggaknya kalau makanan nih ya, kita masih bisa naker nih. Oh ini rasanya tuh kebanyakan segini, manisnya betul, atau gimana masih. Kalau parfum tuh bener-bener kayak blur banget. Abu-abu. Gimana emang wangi woody itu gimana? Kayu. Iya, gak enak dong wangi kayu, tapi itu bagus. Kayak chamomile. Ya, gimana gitu loh gitu. Dan anggaran kan pasti mahal banget nggak sih kalau parfum? Setuju banget. Jadi memang sebetulnya kalau dibilang paling susah, ya aku setuju itu paling susah karena sampai detik ini aja aku lagi terus belajar gitu untuk gimana nih cara nemu formulanya ya, karena kan bukan semerta-merta ada konten lucu kita tag in itu bisa, memang itu salah satu toolsnya, tapi kan gimana ya caranya untuk lebih cepat nyampe ke audiens atau ke konsumen tentang si parfum ini tersebut. Makanya yang barusan aku bilang sampai sekarang kayak aku masih terus mempelajari. Cuman memang kalau dibilang gimana caranya, jujur mungkin ini mirip-mirip kayak yang barusan Laras bilang, ketika kue-kue artis bermunculan gitu. Mereka kan sama ya, ketika itu kan nyari formulanya gimana ya supaya mereka tuh tahu rasa kue kita lebih keju daripada kue yang artis ini. Betul. Jadi sebetulnya kalau secara formula masih tetap sama seperti apa yang harus dilakukan sosial media aja pada umumnya, kayak rajin posting kontennya. Mungkin kalau misalnya kita mau mempelajari soal wanginya, rajin menceritakan wanginya kayak gimana. Kalau memang nggak kebayang nih kan utuh apa kayu, tapi kayu yang mana, emang kita pernah nyium kayu gitu kan, itu kan susah ya. Jadi selalu terus-terusan gitu ya sampai detik ini kita mempelajari bahwa kayak ya sama aja gitu sama ketika kita memperkenalkan makanan. Cuman memang bedanya mungkin untuk saat ini parfum ini kan memang belum sebanyak makanan. Kalau misalnya Laras bilang gitu, ya kan makanan juga gampang nakernya, ada jahenya segini, ada pedesnya segini, atau ini gimana manis dan sebagainya. Ya mungkin mirip-mirip kayak parfum. Ketika pada saat itu kue juga kan emang kejunya semahta apa dibanding ini kan sama ya. Ini keju apa nih? Keju cheddar atau blue cheese nih? Makanya belum keju mozzarella dan sebagainya gitu. Itu dia. Nah makanya itu pun akan terus ada kesulitan yang ditemukan. Cuman bedanya mungkin akan menjadi mirip kayak kue-kue artis pada saat itu gitu. Ini kolamnya aja belum gede kok. Jadi orang-orang tuh mungkin antusias terhadap wangian belum terlalu banyak gitu. Tapi justru dengan maraknya banyak produk lokal gitu ya, apalagi sekarang kita bilang parfumnya KHST Hypnoza itu kan salah satu parfum yang lokal juga ya, dan udah mulai banyak banget parfum lokal, which is juga akan banyak sekali orang yang lebih aware tentang wewangian, kayaknya akan lebih mudah ke depannya. Jadi kalau sekarang ditanya jujur nggak punya exact jawaban yang kayak aduh gimana juga, karena sampai detik ini formulanya juga beneran diraba, maksudnya beneran yang kayak ada KOL, kita lewat KOL parfum, terus udah gitu kita pakai konvensional iklan gitu, masih coba tetap pakai karena memang nggak ada benar-benar exact hal yang bisa dilakukan. Ada sih sebetulnya salah satu, ini mungkin salah satu jenis konten yang paling mudah memperkenalkan wewangian ke orang. Kalau ngomong doang, misalnya kayak kita review parfum gitu, spray gitu, ini wanginya top notes-nya ada mawar, terus ada freesia white, ada ini kan kita nggak kenal freesia white apa. Nah biasanya para influencer atau misalnya teman-teman KOL post bantu itu adalah kayak kita tambahin input gambar misalnya, atau misalnya kita bisa nih dengan contoh ini mirip kita coba bayangin parfum yang udah lebih terkenal, misalnya kayak oh ini ada wangi wood-nya dari Tom Ford ya, mungkin bisa lebih kebayang. Atau yang hits Black Opium gitu. Ya, kayak oh ini Black Opium, atau misalnya kayak oh ini ada wanginya dari si parfum Jo Malone. Ini parfum yang Mbak Gigi gitu ya. Nah itu lebih gampang orang bayangin. Membayangkan ya ketimbang kita bilang iya ada apa namanya tadi chamomile lah, terus ada tea-nya, misalnya ada melonnya, walaupun kayak gimana? Aku lebih suka wangi keringet cowok sih gitu, biasa kan bisa ya ada. Kalau itu juga kita suka ya. Cuma maksudnya itu salah satu hal yang kita juga lagi coba terapkan dan ternyata lumayan
apa ya, tersalurkan dengan mudah. Salah satunya juga menggunakan nama-nama influencer yang barusan bilang ini pakai Mama Gigi pakai karena nama influencer atau artis tersebut atau icon tersebut sudah besar, jadi kayak lebih mudah untuk mengambil perhatiannya mereka. Tapi itu wajar nggak menurut lo? Wajar banget. Nggak apa-apa, maksudnya pihak yang bersangkutan nggak akan ngerasa. Kayaknya selama nggak tahu nggak apa-apa. Oh gitu ya, baik. Dan selama brandnya kecil kayaknya nggak tahu ya. Ya mungkin mereka juga inilah ya, mengerti juga kali. Let's say Mama Gigi gitu, namanya dipakai-pakai banyak kan tuh. Mama Gigi ambil semua ya. Cuman bedanya kalau dari kasus aku pribadi gitu, karena Kak Hesti sendiri adalah public figure. Iya sih. Temennya juga udah banyak, biasanya kita cari aman gitu. Iya. Artis siapa aja nih yang bisa teman-teman aja bilang, boleh pakai nama ini, pakai nama ini. Udah akhirnya kebayang dan diperbantukan dengan mereka. Oh iya, kalau Hesti NZ lah ya. Iya betul, NZ. Desta, Vincent, iya. Ngejual. Iya benar, mana lagi naik lagi. Iya, berarti sebenarnya kalau tadi kan sempat mention KOL yang membantu juga ya, dan tidak bisa dipungkiri sekarang posisi KOL dan influencer itu penting lah untuk para klien-klien ini, bisnis-bisnis ini gitu ya. Tapi kan sosial media juga, maksudnya sosial media dari brand itu sendiri juga tidak bisa dilepaskan gitu aja kan. Mereka juga harus punya strategi gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga sebuah sosial media itu sangat efektif untuk meningkatkan konversi dari penjualan itu sendiri gitu kan ya. Nah, apa sebetulnya yang tetap dipegang teguh, prinsip lah ya, prinsip dari social media specialist untuk supaya konten-konten dia di social media itu ya istilahnya nggak bakal kalah juga lah sama si KOL-KOL itu? Lebih tepatnya selalu ikutin tren sih. Oke. Ini dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2023, apakah ada perubahan? Sangat banyak perubahan. Berarti ini terus ya, fokus terus ya, into terus ya. Saya lihat juga TikTok Anda tuh hijau terus ya, online terus tuh, kayaknya 24 jam. Ini orang lihat TikTok mulu, gak tidur-tidur apa? Karena itu pekerjaannya. Iya sih, social media specialist anyway ya. Gitu, jadi kalau ditanya gitu, sebetulnya ada nggak sih perubahan? Sangat banyak perubahan. Kita percaya banget namanya digital, kemajuan teknologi, apalagi di Indonesia kita kan banyak belajar ya. Banyak banget perubahan. Apa yang dipegang teguh sebetulnya harus mau ngikutin tren, harus mau mendengarkan apa kata adik-adik kita. Balik lagi seperti apa yang kita bilang, kita kan ada di generasi yang terus akan bertumbuh dan akan ada masanya berbeda ya. Jadi kayak untuk mengikuti arah dan air aja. Kalau secara basic sebetulnya sosial media pada umumnya memang basic ya. Maksudnya kayak rajin posting, mungkin kita mempelajari algoritma, atau mungkin spesifiknya udah level tertingginya kita bekerja sama dengan platform tersebut. Gitu. Ini salah satu skill lah ya. Ini beberapa skill harusnya. Betul. Dan misalnya kayak untuk lebih pastinya yang barusan kita bilang, kita kan butuh data juga ya di sosial media, apalagi kan kita ngomonginnya tuh beneran yang insight, berapa likes, dikonversi penjualan yang barusan Laras bilang. Nah itu kan semuanya tentang angka ya. Cuman sebetulnya kalau yang kayak gitu tuh nanti pada akhirnya akan ada waktunya sendiri, akan ada bidangnya sendiri untuk bisa masuk ke dalam situ. Cuman yang pasti sih ya mau willing untuk tahu apa yang terjadi di sekitar pada saat ini dan kemarin gitu. Misalnya ketika kemarinan pada saat itu aku memulai sosial media admin, Twitter tuh kenceng banget tuh. Kayak udah jadi satu-satunya sosial media yang kita promo siaran radio, lagu dan sebagainya semua di situ ya. Sekarang kan udah mulai nggak ditinggalin, tapi kan ada channel baru, mencar. TikTok lah, betul. Terus udah gitu ada YouTube juga, udah bukan cuma YouTube, ada YouTube Short lah. Terus udah gitu juga mungkin TikTok nih punya sister company, ada Hello juga. Jadi sebetulnya memang cabangnya tuh banyak banget. Telegram juga ada tuh, suka share video apa ya di Telegram ya? Itu biar nggak butuh VPN. Tahu sih. Ya kan Telegram suka ada video-video tuh, cuman saya sih nggak pernah. Kalau saya suka nonton potongan video ini, apa namanya, film di Telegram. Oh iya bener, cari yang gratisan Anda. Saya bersihin ya. Ya gitu-gitu. Iya. Mungkin yang pasti ya mau untuk belajar aja sih. Selalu ya, kalau itu kayak terus-terusan gak sih? Karena berhubungan dengan sosial media yang dimana sekarang benar-benar jadi, sosial media itu sekarang apa ya? Coba deh kasih satu kata deh buat sosial media nih. Sosial media tuh udah kayak kehidupan karena di bohong kalau semua teman-teman di sini nggak bangun tidur tuh sebelum tuh nggak mungkin. Kayak bangun tidur handphone cek, bukannya kayak selamat pagi. Tapi kalau sekarang punya suami Sar tetap handphone ya? Tetap dong. Oh gitu ya? Ya udah deh. Kayak handphone, kebetulan dua-duanya soalnya kerjanya dari handphone. Oh iya. Bangun-bangun yang dicari bukan pasangan ya, tapi handphone, mana handphone gitu ya. Terus sebelum tidur handphone, apalagi kalau di kantor nih. Sekarang sih enak ya, social media spesialis sudah bisa punya tim. Ada tim kreatif
semuanya, ada tim digital. Oh, jadi social media specialist itu bukan tim sosmed aja ya, tapi dia Cuma ada kreatifnya, ada apa aja tuh kalau tim dari social media sebetulnya specialist? kalau social media specialist pada umumnya sebetulnya nama untuk orang tersebutnya, cuman biasanya social media team itu mensupport pekerjaannya social media spesialis. Oh, gitu. I Jadi see. kalau dibilang terus untuk sampai saat ini social media spesialis apakah bekerja sendiri? Tidak. Kita punya copywriter, kita punya tim kreatif, tim kreatif itu turunan lagi tuh Laras. Ada desain grafis, ada videographer, ada fotografer, terus udah gitu biasanya kalau ada content planner, kalau di perusahaan besar biasanya Rame ya. ada tim data analis. Kalau yang bikin mood board biasanya siapa? Kalau ini kayak karena aku ngerjain semua jadi bingung. Ngerjain semua. Agak curhat colongan juga ya. Kalau yang bikin mood board tuh harusnya sih si content spesialis, bukan ya, content planner. Kreatif, content planner. mungkin ya. Content planner karena kalau kreatif, kalau di kasus aku ya, kalau kreatif itu tim yang membantu untuk idenya, thinking. Oh, tapi semuanya tetap rapat dulu ya, baru dibagi-bagi tugasnya. Kalau ditanya gitu, apakah sosial media spesialis nih bekerja sendiri ya, nyari konten, Iya. riset ya, bikin videonya ya, jadi talentnya. Sebetulnya tidak gitu, walaupun kalau di saya iya. Cuman maksudnya at least ada yang membantu. Karena nggak bisa dong sebuah perusahaan, aku pengen datanya, insight-nya gede banget, terus konversi ke penjualan, tapi yang kerjain satu orang. Iya. Kasian. Sering ini nggak sih, sering kalian nggak sepaham nggak sih, kan tim kan banyak nih, misalnya gue nih pengen bahas tentang ada gelas viral nih, terus ntar yang satu ngomong enggak, lebih viral koper, ntar ada lagi, ntar yang diambil tengahnya tuh gimana biasanya, ada kalau ada kasus kayak gitu. Biasanya valid dari tim data analis. Nah ini nanti tim data dari analis, data liatnya. Data analis kan nanti akan kasih laporan nih. Biasanya kayak tolong dong coba diantara, kalau yang barusan namanya debat antara satu dan lain hal udah biasa banget. Oh wow, capek juga ya. Apalagi kalau anak kreatif itu kan terlalu banyak ide yang kayak bung dan sebagainya. Nah biasanya nanti akan ditengahi, diselesaikan oleh tim data analis. Misalnya nih kayak dari aku pribadi yang barusan, ini ada viral nih jelas. Misalnya apa yang di sini yang viral adalah pintu, mana nih yang mau diambil. Susah orang FYP gue nya pintu. Iya, oh iya beda-beda, iya benar. Sampai akhirnya nanti biasanya tim data analis tolong dong, tolong dicariin. Anak IT nih turun nih. Iya, kayak boleh nggak sih mana nih kira-kira yang bisa kita ambil tengahnya yang bisa paling cocok dengan brand kita. Balik lagi ya, brandnya apa? Benar. Baru setelah itu nanti bisa mandi, ntar kita kawinin sama ini, ntar ada deh. I see. Jadi sebenarnya nggak sepusing yang dibayangkan ya, tapi coba masuk aja dulu. Siapa tahu tertarik jadi social media specialist gitu ya. Seru banget, karena sebetulnya yang bikin seru itu ketika kita, apalagi aku terutama kan aku melakukan pekerjaan tidak hanya sebagai seorang social media specialist ya. Aku sambil siaran, terus udah gitu aku sambil jadi KOL juga. Betul, itu juga karena basiannya dari pekerjaan aku. Nah biasanya basian loh, bahasanya basian. Social media spesialis itu sebelum mencoba konten-konten viral ini di perusahaan ya biasanya dia mencoba untuk implementasikan di diri sendiri, works atau enggak. Kayak tadi Laras kebingungan pintu atau gelas nih. Nah kalau aku pribadi kita coba dua-duanya, mana yang paling gampang kena, mana yang paling cepat viewsnya naik, mana yang paling cepat engaging dan sebagainya, udah masukin. Udah, dan kayak aku pribadi barusan ternyata butuh untuk pekerjaan aku yang di bidang lain. Penyiar kita harus promo, harus jualan ya kan. Jadi MC kita juga harus jualan ke klien-klien, kayak kita pekerjaannya sebagai MC dan sebagainya. Jadi dipaksa untuk mau menjadi seorang content creator juga. Dan ternyata menghasilkan kan? Iya lumayan. Jadi kayak lumayan lah, at least ngebantu untuk makan seminggu dong. Oh, makan all you can eat kalau saya Mbak. Iya gitu. Ini sekalian menutup podcast kita ya sore hari ini. Mungkin boleh sekalian dikasih tips, karena kan seseorang social media specialist itu pasti nggak lepas dari yang namanya kreativitas. Betul. Bagaimana tips and trick untuk membuat konten yang menarik dengan low budget? Ini kayak berat ya, karena kan di dunia ini kalau ada uang jadi gitu. Nggak usah mikir banyak. Ya, justru kebalik. Semua konten bisa dibuat tanpa adanya uang, asal ada kemauan. Masa sih? Kalau videonya jelek gitu kan butuh handphone lah mahal. Nggak harus. Kamu lihat semua konten kreator yang ada di TikTok dengan jutaan views, apakah mereka handphonenya harus apel kegigit? Apakah handphonenya harus yang ditutup begitu, kan enggak ya? Iya sih. Sebetulnya apakah harus pakai kamera? Justru sekarang beberapa brand udah minta ke kita, boleh nggak kalau take-nya pakai handphone aja, nggak usah pakai kamera. Kita nggak mau kelihatan profesional. Jadi ada aja yang minta gitu ya, kita nggak mau kelihatan profesional gitu. Jangan, karena maunya natural aja. Iya. Serius gitu. Itu tuh banyak Laras. Jadi
kalau ditanya gimana caranya, justru paling gampang tuh adalah bikin konten tanpa adanya budget. Ya lebih mudah memang ketika ada budget kan kita bisa lebih punya modal. Misalnya nih beli ini gitu ya. Mahal loh ini. Betul gitu kan, kalau dibandingin sama yang beli yang langsung dicolok Yeah. kan pasti secara kualitas beda. Iya, gitu betul. Cuman balik lagi, bukan kalau pertanyaannya bisa nggak sih jadi seorang social media specialist Bisa banget atau ya. content creator misalnya, justru bisa banget. Yang penting adalah konsisten. Klise, kita sepakat itu kayak Iya, baru mau ngomong nih. klise banget loh, tapi kayak Tapi tuh iya sih, work sih. percayalah, Laras Tahira dulu awal-awal kita ngobrol, kamu bikin sesudah itu kan iseng kan? Iya. Coba deh. Menghasilkan. Ini kan dari awal kita ngobrol, jadi semua kita pernah ngobrol di satu forum gitu, teman-teman kita, kebetulan teman saya 2 jadi influencer TikTok nih, satu Laras Tahira, satu lagi yang rumah-rumah itu kan. Iya. Kita waktu itu ingat gak? Oh iya, kita ngobrol ya waktu itu. Dan Iya, itu iya. ketika itu masih belum sebesar sekarang. Itu tuh cuman aku nyotok kayak, guys coba deh lo konsisten aja bikinnya kayak gini terus. Karena dia social media spesialis ini ya. Iya. Kelebihan punya teman social media spesialis ya. Dianalisa. Iya, gitu ya. dianalisa. Jadi waktu itu bilang, Laras kamu apa yang mau ditunjukin? Misalnya ini gue kayaknya seneng ngasih Sundan, teman-teman gue coba deh fokus di situ aja udah. Mau review produk, Iya, benar. mau apa, fokus di situ. Teman kita juga bilang waktu itu. Dan ketika itu apakah menggunakan modal yang besar? Enggak sih. Handphone depan di ruang siaran, waktu Iya, itu iya. juga bahkan bikinnya iseng belum gede. Iya. Terus aja, terus waktu itu pernah ada ngobrol, yang penting di maintain aja anak-anak TikToknya dan sebagainya, dan ternyata berhasil, bahkan sekarang menghasilkan uang kan. Lumayan lah. Ya lumayan bayar cincin ikatan. Itu dia. Sudah sampai situ aja, terima kasih Sarah ya. Dan yang pasti ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya, Sobat Aksi Nyata. Jadi, campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Kalau Sobat Aksi Nyata tertarik untuk masuk ke Partai Perindo, kamu tinggal masuk aja ke website ini, jreng, www.partaiperindo.com, dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo dengan cara scan barcode yang ada di sini. Dah, 3, 2, 1, sudah. Kalau sudah, aku mau ngucapin terima kasih buat Sarah ya udah mampir ke sini. Terima kasih juga Laras. Sama-sama. Nanti mampir lagi aja ngobrol-ngobrol di podcast Yang ini. kerjaan lain ya. Kerjaan lain kan, kebetulan pekerjaannya banyak ya. Jadi mau share-share lagi tentang pekerjaan dari point of view lain juga boleh banget ke sini. Nanti suaminya juga kalau mau diundang ke sini silakan ke sini juga ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di next episode. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh